Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Sehat semua ya? Ya. Alhamdulillah. Masih pada lemes ini suaranya ini. Ayo semangat hari Senin. Yang bergabung baru 38. Sambil menunggu yang lain, kita berdoa dulu ya teman-teman untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita dimulai. Cukup, terima kasih. Semoga pembelajaran nanti berlangsung dengan lancar, semoga bermanfaat, semoga kalian dapat memahami. Nanti kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang sistem reproduksi manusia, karena kita kemarin baru membahas tentang organ reproduksi pria dan wanita. Nanti saat Bu Tisna menjelaskan atau memaparkan materi, jika ada yang ingin disampaikan, tidak usah sungkan-sungkan, nanti kalian langsung menunjukkan tangan, raise your hand, menyampaikan apa yang perlu kalian sampaikan. Sebelum kita mulai materi, sedikit Bu Tisna ingin bertanya tentang tugas yang kemarin cuma Bu Tisna berikan. Kemarin sudah sampaikan bahwa nanti tugasnya akan Bu Tisna periksa secara acak. Abiu. Ya, Bu. Ya. Sudah melaksanakan tugasnya? Belum semuanya, Bu. Ya sudah apa? Baru soalnya. Enggak, yang tugas IPA kok. IPA kan belum ada soal. Oh, belum, Bu. Hah? Sama sekali? Sama sekali belum, Abiu. Tugasnya apa coba kemarin? Yang hari Jumat. Yang IPA, tugas IPA. Satu, membantu pekerjaan orang tua. Dua, mematuhi semua perintah orang tua yang sudah dikerjakan apa, Abiu? Baru IPS, Bu. Enggak, yang tugas IPA maksudnya. Oh. Belum, Bu. Belum sama. Belum sama sekali. Bu Tisna tunggu sampai minggu depan ya, Abiu ya. Ya, Bu. Siap, Bu. Oke. Nadine Fragis ya. Nadine Fragis ya. Iya. Nadine kelas berapa, Nduk? 9 apa? 9B. Oh, 9B. Tugasnya Bu Tisna yang hari Jumat kemarin yang sudah dilaksanakan apa? Gimana? Belum. Sama sekali? Ya. Aduh, belum juga. Elizabeth. Iya, Bu. Iya. Elizabeth 9 apa, Nduk? 9B. Oh, 9B lagi. Tugasnya Bu Tisna sudah dilaksanakan apa yang hari Jumat kemarin? Tugas hari Jumat. Nyuci piring. Cuci piring. Tiap hari enggak, Dok? Tiap hari enggak? Enggak. Enggak. Biasanya yang nyuci piring siapa? Kakak. Kakak.
Kalau Elizabeth kalau di rumah biasanya membantu pekerjaan apa? Lipat baju. Nyuci baju sendiri apa nyuci baju orang serumah? Ngelipat. Oh, ngelipet. Terus apa lagi? Terus ada Apa lagi? Elizabeth, apalagi selain melipat baju? kadang-kadang beresin rumah. Beresin? Rumah. Oh, beresin rumah. Baik, bagus. Dilanjutkan ya, jangan cuma karena tugas ini melaksanakan, ini setelah selesai tugasnya tidak melaksanakan lagi. Baik, itu mewakili yang lain. Nanti ini tugas ini tetap terus akan Bu Tisna tanyakan nanti untuk minggu-minggu ke depan. Tadi baru Elizabeth yang melaksanakan, yang lainnya belum. Jadi nanti secara acak Bu Tisna akan menanyakan. Baik, sekarang kita lanjutkan materi yang kemarin tentang sistem reproduksi manusia. David Eka. David Eka. David Eka. Suara Bu Tisna jelas nggak? Jelas. 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 David. Jelas. Oke, baik. Terima kasih. Ya, Bu. Ngono ki ana wong wedok kaya keten. Ya, kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Sekali lagi nanti kalau di tengah-tengah Bu Tisna memaparkan materi ada pertanyaan atau mungkin ingin ada yang disampaikan atau mungkin terlalu cepat, silakan kalian langsung mengacungkan tangan atau raise your hand, jangan sungkan. Sistem reproduksi manusia. Anissa Noviana. Anissa. Anissa. Iya, Bu. Anissa, kemarin sistem reproduksi manusia itu apa, Dok? Yang dibahas di sini tentang apa? Halo, Bu. Nggak jelas, Bu. Yang dibahas, oh suaranya nggak jelas? Nggak dengar, Bu. Oh, putus-putus atau nggak jelas? Enggak. Baik. Yang Ya, lainnya. putus-putus gitu, Bu. Oh ya. Bentar, yang lainnya. Putri Intan. Ya, Bu. Ya. Kemarin Jumat kan Putri sudah menjelaskan sedikit tentang apa itu nanti yang dibahas atau pengertian tentang sistem reproduksi manusia. Itu yang dibahas kemarin tentang apa ya, Dok? Atau yang dimaksud dengan sistem reproduksi manusia itu apa kemarin? Seingat kamu apa? Sistem organ yang ada di tubuh manusia.
Sistem organ yang nanti akan mempelajari tentang apa? Perkembangbiakan, benar. Ini siapa ini? Ini siapa ini yang barusan? Dwi Arianto ya? Ya. Iya, kelas berapa Dwi Arianto? Dan A. Oh, bagus sekali. Ya, terima kasih Dwi Arianto. Benar sekali. Apa itu sistem reproduksi manusia? Nanti di sini kita akan mempelajari tentang sistem organ, di mana di situ melaksanakan fungsi perkembangbiakan atau regenerasi pada manusia. Berkembang biaknya secara generatif karena di situ melibatkan sel gamet jantan dan sel gamet betina. Sel gamet jantannya namanya spermatozoa, sel gamet betinanya namanya ovum atau sel telur. Baik, sekarang kita ke pembelahan sel. Bahwa pada manusia itu dari mulai fertilisasi sampai dengan terbentuk zigot, sampai dengan terbentuk embrio itu dia melakukan pembelahan. Ada dua macam pembelahan, yaitu pembelahan mitosis, pembelahan sel, dan yang kedua pembelahan meiosis. Apa itu pembelahan mitosis? Apa itu pembelahan meiosis? Berikut. Pembelahan mitosis adalah pembelahan yang menghasilkan dua sel anak yang identik dengan sel induk. Seperti ini bagannya. Ada 4 tahap yang dilalui. Profase, metafase, anafase, telofase. Jadi cukup dipahami saja. Sekali lagi, pembelahan mitosis itu menghasilkan dua sel anakan. Jadi tadi kenapa dari spermatozoa ketemu dengan sel telur, kemudian bisa menjadi embrio atau janin, itu karena dia melakukan pembelahan ini. Namanya pembelahan mitosis yang pertama. Ada 4 tahap, profase, metafase, anafase, dan telofase. Kalau mau biar gampang, apakan depannya aja. Prometa, ana, telo. Kalau ana, telo itu sudah jadi 2 ini. Tadinya 1, kemudian saat akhir pada pembelahan mitosis ini, pada tahap akhirnya, pada tahap telofase, dia sudah menjadi 2. Kemudian, apa itu pembelahan meiosis? Pembelahan meiosis adalah sel yang menghasilkan 4 sel anakan. Tadi kalau mitosis 2, kalau meiosis itu 4 karena dia membelahnya prosesnya 2 kali. Ini ada profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Jadi ini ada 2 kali. Pada tahap telofase 1 dihasilkan 2 sel anakan. Masing-masing akan membelah lagi. Ini yang dihasilkan sel anakan pertama membelah menghasilkan 2. Sel anakan yang kedua membelah sendiri dihasilkan 2. Makanya akhirnya nanti akan menjadi 4 sel anakan. Jadi tadinya 1, kemudian 2, membelah lagi masing-masing menjadi 4. Itu namanya pembelahan meiosis. Jadi pada pembentukan embrio mengalami 2 pembelahan, yaitu 1 mitosis dan 2 meiosis. Apa perbedaannya? Mitosis menghasilkan 2 sel anakan. Ini menghasilkan 2 sel anakan, tahap akhirnya. Sedangkan kalau meiosis menghasilkan 4 sel anakan karena masing-masing membelah selama 2 kali. Jadi profasenya ada 2, ini 1, ini 2, metafasenya juga ada 2, ini 1 dan sini 2, anafasenya juga ada 2, 1, 2, hasilnya 4. Lanjut. Ini kemarin yang sudah kita bahas
Organ reproduksi pada laki-laki, mengingatkan kemarin, 1 penis bagian luar sebagai saluran kencing dan saluran sperma, skrotum, kantung pelindung testis, jumlahnya sepasang, testis, tempat produksi spermatozoa dan hormon testosteron, ini juga jumlahnya sepasang. Hormon ini yang mengatur ciri-ciri kelamin sekunder pada laki-laki. 4 epididymis, saluran dari testis untuk menyimpan sperma sementara. 5 vas deferens, lanjutan epididymis untuk pematangan spermatozoa. Uretra sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Kelenjarnya ada 3, vesicula seminalis, prostat, dan ovary. Kemudian bagian pembentukan spermatozoa atau yang disebut sebagai spermatogenesis. Genesis itu pembentukan, sperma itu pembentukan. Sperma itu sel kelamin sel gamet jantan. 1. Spermatogonium membelah secara mitosis menghasilkan spermatosit primer, kemudian membelah secara meiosis menghasilkan spermatosit sekunder, membelah secara meiosis lagi menghasilkan spermatid dan menghasilkan sperma dewasa. Bentuknya seperti ini. Ada kebagian kepala, leher, dan ekor. Sekali lagi tahapnya spermatogonium membelah secara meiosis menghasilkan spermatosit primer, kemudian membelah secara meiosis menghasilkan spermatosit sekunder, membelah secara meiosis menghasilkan spermatid dan menghasilkan sperma dewasa yang terdiri dari kepala, organ reproduksi wanita. Ini kemarin ada ovarium, 2, tuba falopi sebagai tempat fertilisasi atau pembuahan, kemudian uterus sebagai tempat menempelnya dan berkembangnya janin selama kurang lebih 9 bulan 10 hari, serviks, leher rahim, dan vagina. Kalau kalian pernah mendengar istilah hamil di luar kandungan, itu bukan di luar rahim, tidak, tapi di sini, di dalam tuba falopi. Ini harus segera diambil. Kenapa? Karena yang di antara bagian organ ini yang sifatnya elastis itu hanya uterus. Di bagian oviduk atau tuba falopi tidak elastis. Makanya tidak boleh ada embrio di dalam sini. Kalau kalian mendengar hamil di luar kandungan itu harus diambil karena berbahaya. Nanti kalau di sini pecah bisa menyebabkan kematian pada janin, embrio atau pada ibunya. Kalau tadi spermatogenesis pembentukan sperma, yang sekarang oogenesis pembentukan ovum atau sel telur. 1. Oogonium menghasilkan oosit primer, ini dia mitosis, kemudian menghasilkan oosit sekunder dari meiosis, kemudian menghasilkan ootit dan menghasilkan ovum. Perbedaannya, kalau pada spermatogenesis dari 1 spermatogonium itu dihasilkan 4 spermatozoa ini. Kalau pada spermatogenesis 1 spermatogonium menghasilkan 4 sperma dewasa, 4 spermatozoa. Tapi kalau pada oogenesis dari 1 oogonium itu hanya dihasilkan 1 ovum. Yang 3 badan polar. Kalau pada spermatogonium, spermatozoanya dihasilkan 4 akhirnya. Tapi kalau pada oogenesis, dari 1 oogonium hanya menghasilkan 1 ovum. Dan yang 3 badan polar. Lanjut. Siklus menstruasi. Pada wanita, siklus menstruasi itu berlangsung selama 28 hari. Siklus itu apa? Perputaran.
normalnya 28 hari sekali. Kurang lebihnya 28 hari. Bisa maju, bisa mundur. Karena bisa maju, bisa mundur, faktor yang mempengaruhi satu bisa karena tingkat stres, mungkin karena ada tekanan, sedang memikirkan sesuatu, sangat sedih, sangat bahagia, itu bisa bisa mundur atau bisa maju. Bahkan kadang-kadang bisa saja bulan ini tidak menstruasi sama sekali, bahkan bisa sampai yang 2 kali. Kalau berlangsung selama sekali, 2 kali tidak masalah, tapi kalau berlangsung selama terus-menerus, berarti harus diperiksakan karena mungkin ada kelainan pada organ reproduksi. Kalau lamanya menstruasi, itu normalnya 5 sampai 7 hari. Siklusnya 28 hari, lamanya 5 sampai 7 hari. Ada 3 tahap. Nih, di sini. Menstruasi itu apa? Luruhnya dinding rahim karena sel telur tidak dibuahi. Jadi kalau kenapa pada orang hamil itu tidak mengalami menstruasi? Karena kalau orang hamil itu sel telurnya dibuahi sperma. Sedangkan kalau yang tidak hamil karena sel telurnya tidak dibuahi sperma sehingga dia akan meluruh. Dinding rahim bagian dalamnya akan meluruh. Kadang-kadang ada yang merasakan sakit, kadang-kadang tidak. Karena kalau kita gambarkan seperti ini, tangan kita tergores sedikit saja, itu rasanya kan sakit, luka sedikit saja. Nah ini dinding bagian dalam rahimnya itu meluruh, jadi mengelupas. Makanya keluar darah karena dia meluruh. Jadi itu makanya rasanya sangat sakit. Kadang-kadang tapi kenapa aja yang tidak merasakan sakit? Berarti memang dia kuat. Jadi kalau yang merasakan sakit dia tidak kuat karena memang itu normal, merasakan sakit itu normal. Karena tadi mengelupas. Kalau orang yang sedang hamil terus kemana? Dia akan menebal selama 19-10 hari. Jadi makanya kan dia akan mengalami penebalan, tidak akan mungkin luruh. Nanti setelah bayinya lahir, embrionya keluar, baru dia akan keluar semuanya. Kalau dalam istilah agama Islam disebut sebagai masa nifas, itu keluarnya dinding rahim yang selama 9 bulan 10 hari tidak keluar. Ini siklusnya berlangsung selama 28 hari. Fase menstruasi ada 3 macam. 1 fase menstruasi, 2 fase proliferasi, 3 fase sekretori. Ini fase menstruasi ini nih. Dari hari ke-0 sampai hari ke-4 ini pada bagian ini. Dia yang naik hormon FSH. Jadi apa itu FSH? FSH itu kan kepanjangan dari follicle, S-nya stimulating, hanya hormon. Jadi di sini hormon FSH itu untuk memicu perkembangan follicle. Jadi dia follicle-nya dia naik pada fase menstruasi 0 sampai 4. Jadi kalau ada itu cuma 4 hari. Kalau sampai 7 hari tidak masalah, itu masih normal. Kemudian fase proliferasi di sini. Yang naik di sini hormon LH, ini hormonnya naik. Apa itu fase proliferasi? Di sini mulai mengalami penebalan dinding rahim. Tadi setelah luruh di menstruasi, di fase proliferasi dinding rahimnya kembali menebal. Di sini kemana apa dia menebal? Dia akan menyiapkan tempat untuk embrio seandainya ada sel telur yang dibuahi oleh sperma. Seandainya ada, jadi akan disiapkan di sini. Yang ketiga, fase sekretori di sini. Apa itu sekretori? Di sini ada fase sekretori itu kan pengeluaran. Apa yang dikeluarkan? Dikeluarkan adalah sel telur atau ovum, makanya disebut sebagai fase ovulasi di sini. Yang naik hormon progesteron. Di fase menstruasi, yang naik hormon FSH, follicle stimulating hormone. Di fase proliferasi, yang naik hormon LH dan sedikit estrogen. LH itu luteinizing hormone. Di fase sekretori yang naik hormon progesteron. Ini di sini ovulasi atau keluarnya ovum dari ovarium. Kalau
di dalam istilah kedokteran disebut sebagai masa subur di sini, di fase sekretory ini. Fase menstruasi selama 4 hari kurang lebih. Fase proliferasi dari hari ke-4 sampai hari ke-14, 10 hari kurang lebih. Kemudian fase sekretory dari hari ke-14 sampai hari ke-28. Kurang lebih 12 hari. Ini kurang lebih, tidak mutlak. Jadi ini hanya kurang lebih. Di sini penjelasannya uterus, siklus uterusnya seperti ini rahimnya. Jadi dia mulai meluruh di sini, setelah mulai berkurang dia mulai naik, menebal, kemudian dia akan meluruh lagi. Yang di tengah ini siklus hormonnya, dan ini siklus ovariumnya atau pembentukan sel telurnya. Sampai di sini dulu. Siapa yang mau bertanya tentang menstruasi silahkan. Laki-laki perempuan boleh. Teman-teman silakan yang bertanya tentang siklus menstruasi. Tidak ada? Baik, kita lanjutkan. Fertilisasi pembentukan embrio. Fertilisasi setelah ovum dilepaskan dari ovarium, ditangkap oleh infundibulum, di sini akan berjalan kurang lebih selama 5 hari. Kenapa dia berjalan selama 5 hari ovumnya? Menunggu siapa tahu ada nanti yang membuahi, sperma yang membuahi. Jadi selama 5 hari berjalan di sini. Jika selama 5 hari itu ada sperma yang masuk, maka akan terjadi proses fertilisasi dan akan terbentuk zigot. Zigot itu apa? Zigot itu hasil pembuahan dari sperma dan sel telur sebelum menjadi embrio. Tapi selama 5 hari, jika tidak ada yang membuahi, maka dia akan menempel di dalam uterus, di dalam dinding rahim. Setelah jika ada yang membuahi, bertemunya di sini, di oviduct atau di dalam tuba falopi, dia akan berjalan menuju uterus untuk melakukan proses implantasi atau penempelan. Ini membutuhkan waktu kurang lebih 6 sampai 7 hari. Jadi dari mulai lepas, kemudian ditangkap infundibulum, kemudian berjalan, bertemu dengan spermatozoa di sini, sehingga terbentuk zigot, kemudian dia akan berjalan sampai dengan uterus, dia membutuhkan waktu kurang lebih 6 sampai 7 hari. Prosesnya ini, dari mulai terbentuk, bertemu, spermatozoa ovum, menjadi zigot, kemudian menjadi morula, blastula, gastrula. Gastrula ini yang disebut sebagai embrio di sini. Nah ini zigot. Zigot itu apa? Tadi spermatozoa dan ovum yang bertemu menjadi zigot. Akan berkembang menjadi morula. Dari morula akan berkembang menjadi blastula. Blastula seperti buah anggur yang kecil-kecil. Dan yang terakhir akan menjadi gastrula. Gastrula itu embrio. Embrio itu apa? Kita menyebutnya dengan nama janin. Tahap perkembangan embrio. Kita semuanya mengalami ini dulu selama kurang lebih 9 bulan 10 hari. 3 minggu, 4 minggu, 5, 6, 7, 8. Ini ya di sini sudah ada terbentuk hati, limpa. Sudah mulai ini tangan, kaki, kepala sudah mulai jelas. 9, ini sudah semakin organ genital, eksternal genital mulai jelas. Pada minggu ke-8 dan minggu ke-9 ini, jika di USG sudah bisa kelihatan, bisa diketahui jenis kelaminnya, karena organ genitalia luarnya sudah mulai kelihatan. Kemudian ini minggu ke-16, semakin sempurna, mata, kemudian gigi, tapi bukan gigi yang maksudnya gigi asli, rahangnya maksudnya ya. Kemudian telinga di sini mulai terbentuk pada minggu ke-16 sampai minggu ke-36.
Jadi kalau misalnya ada yang prematur, lahir sebelum minggu ke-40 atau minggu ke-38, sudah terbentuk, tapi mungkin belum sempurna. Ada yang sudah sempurna, ada yang belum. Tergantung dari kecepatan perkembangan masing-masing embrio, karena masing-masing embrio itu mempunyai tahap yang berbeda. Demikian untuk materi kali ini. Kita untuk kelainan atau gangguan atau upaya pencegahan biar tidak mengalami gangguan, kita akan lanjutkan minggu depan. Sampai di sini ada yang mau bertanya apa tidak? Silakan. Silakan yang mau bertanya. Tasya Devi. Tasya Devi. Tasya Devi. Kedengeran nggak, Dok? Suara Bu Tisna, Dok, tadi, Dok? Kedengeran? Ya. Iya, ada yang mau ditanyakan nggak, Dok? Tasya? Oh, tidak ada. Baik. Sevi? Sevi Firmandani? Sevi? Salwa? Salwa Azhara? Ya, Bu. Iya. Tadi Bu Tisna sempat menjelaskan tentang spermatogenesis. Apa itu, Dok, spermatogenesis, Dok? Proses pembuahan. Proses pembuahan. Baik. Muhammad Bagus. Muhammad Bagus. Ilyas. Ilyas. Gavin. 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 Kok tidak nyambung ya? Banyak yang tidak nyambung ya. Putri Julfa. Ya, Bu. Iya. Spermatogenesis itu apa, Dok? Proses pembentukan sperma. Oh, betul sekali. Putri Julfa kelas berapa ya? 9C. Oh, bagus sekali. Benar. Tadi bukan siapa ya? Putusnya lupa. Tasya ya tadi ya. Bukan pembuahan tapi proses pembentukan sperma. Putri Yurfa benar sekali. Satu lagi. Arta Rudianto. Arta Rudianto. Arta Rudianto. Eko Aris. Eko Aris. Miftah.
Miftah. Ranita. Ini juga banyak yang nggak nyambung ini. Lutfiana. Lutfiana. Ya, Bu. Iya. Siklus menstruasi itu berapa hari, Nduk? Lutfiana. Kurang lebih 1 minggu. Mbak Irma. Berapa hari, Nduk, di siklus menstruasi? Berapa, Lutfiana? Berapa hari siklus menstruasi? Berapa hari, Nduk? Kurang jelas? Kurang lebih 1 minggu. Siklus menstruasi kurang lebih 1 minggu. Terpaksa Bu Tisna harus nyari yang lain ini. Bentar. Muhammad Anwar Sadat. Anwar Sadat. Anwar Sadat. Anwar Sadat. Rafa Senja. Rafa Senja. Wahyu Nitasari. Ya, Bu. Siklus menstruasi berapa hari, Nduk? Wahyu? Nit. 28 hari. Oh, betul sekali. Baik. Terima kasih, Nita. Betul sekali. Siklus menstruasi 28 hari. Baik, teman-teman. Karena sudah melebihi dari waktu yang ditentukan, tapi kayak tadi kita akan mulainya pembelajarannya agak lama karena nunggu yang lain berkumpul. Kita akan segera akhiri pertemuan pada kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Semoga pertemuan selanjutnya lebih banyak yang bergabung. Ingat, pandemi ini belum selesai. Tetap jaga kesehatan, jemur, banyak minum air putih, selalu menggunakan masker keluar rumah. Kalau tidak penting jangan keluar rumah. Kemudian sering mencuci tangan dengan menggunakan sabun, baik itu sabun cair yang antibakteri maupun sabun biasa, atau menggunakan hand sanitizer. Kita menjaga kesehatan bersama-sama. Semoga semuanya selalu sehat. Semoga dilimpahkan rezeki yang berlimpah semuanya. Semoga kita bisa dipertemukan lagi di minggu depan dalam kondisi sehat. Dan yang mungkin sekarang sedang puasa, untuk nanti Lebaran Idul Kurban, selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa live sekarang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.